Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Jumrohatin dari SMA Negeri 7 Bandung, guru mata pelajaran biologi, akan mengajarkan tentang evolusi. Kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah menjelaskan teori, prinsip, dan mekanisme evolusi serta pandangan terkini para ahli terkait spesiasi, menyajikan karya ilmiah terhadap gagasan baru tentang kemungkinan pandangan tentang evolusi. Evolusi adalah perubahan secara bertahap dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Evolusi molekuler atau kimia atau anorganik berasal dari terjadinya kehidupan pada tingkat molekuler. Evolusi organik, evolusi biologi dimulai dari titik kulminasi. Evolusi kimia berasal mula terjadinya kehidupan dan proses-proses kehidupan yang sedang berlangsung. Prinsip-prinsip biologi modern tentang evolusi: prinsip pengorganisasian, molekul organisel, jaringan organisme, individu, populasi, dan masyarakat. Kelangsungan hidup melalui hereditas dan evolusi organisme mirip satu dengan yang lain, karena organisme tersebut menerima unsur-unsur hereditas dari nenek moyangnya. Karakteristik evolusi: survive yang berbeda pada setiap generasi. Mekanisme inheritance, reproduksi seksual, mekanisme isolasi, barier, dan lingkungan. Perkembangan ide-ide tentang evolusi organik. Periode sebelum Darwin, mitos kepercayaan orang-orang dulu terhadap terjadinya kehidupan. India, tanah, air, api, dan langit. Di Cina adanya interaksi positif. Periode Yunani sampai abad ke-18. Kehidupan pertama terjadi karena adanya daya tarik-menarik pada bagian yang terpisah-pisah. B. Aristoteles, organisme disusun dari tingkatan yang rendah ke tinggi. Robert Hooke, Erasmus Darwin, dan Lamarck memikirkan konsep-konsep evolusi setelah ada bukti-bukti fosil. Carolus Linnaeus, bukan ahli evolusi, menyusun jenis-jenis tumbuhan dan hewan dalam sistem klasifikasi. J.B. de Lamarck, teori evolusi organik pertama, hasil adanya reaksi dapat diturunkan. Periode Darwin. Charles Darwin dan Alfred Russel Wallace membentuk kesimpulan yang sama tentang mekanisme evolusi yang disebabkan oleh seleksi alam. Periode setelah Darwin mempelajari adanya evolusi berdasarkan bukti embriologi, anatomi, taksonomi, dan paleontologi. Haeckel menyusun filogeni vertebrata pada perkembangan embriologi. Weismann, kontinuitas plasma benih, menolak teori Lamarck dan Darwin tentang mekanisme penurunan sifat tetapi menyokong teori-teori Mendel. Hugo de Vries, asal spesies baru karena adanya mutasi yang dapat diturunkan. 5 tipe dasar penyebab mutasi di evolusi. Yang pertama, mutasi gen, perubahan dalam struktur dan jumlah kromosom, rekombinasi genetik, seleksi alam, dan isolasi geografi. Bukti-bukti adanya evolusi biologi. Bukti paleontologi yaitu fosil, bentuknya transisi fosil arkeopterik. Bentuk yang menunjukkan ukuran fosil kuda. Ini perubahan ukuran tubuh, kepala makin besar, leher semakin panjang, gerakan makin lincah. Graham merupakan bentuk dan ukuran lebih sesuai dengan makanannya. Anggota tubuh makin panjang, jumlah jari kaki menjadi 1. Bukti perbandingan anatomi homologi yaitu asal-usul sama, fungsi berbeda. Contohnya homologi anggota tubuh bagian depan vertebrata. Analogi fungsi sama, asal-usul berbeda.
Contoh analogi antara sayap insekta dengan sayap burung. Bukti perbandingan embriologi. Hewan yang mempunyai kekerabatan dekat memiliki tahap perkembangan embrio yang sama. Perkembangan embrio dari sel hingga embrio dewasa merupakan ulangan satu dari perbandingan satu sel. Perbandingan fisiologi dan biokimia. Pada dasarnya evolusi adalah gejala biokimia, yaitu kimia protoplasma, kimia kromosom, keasaman enzim, kesamaan hormon, perbandingan serologi. Bukti dari perbandingan sitologi, sel merupakan unit struktur kehidupan, adanya DNA dan RNA. Bukti genetika, manusia mampu melakukan penyilangan atau hibridisasi. Terbentuk varietas baru. Bukti taksonomi, baik tumbuhan maupun hewan dapat dikelompokkan ke dalam hierarki takson. Bukti dari hubungan biogeografi, adanya kesamaan antara fauna dan flora yang ada di beberapa bagian bumi. Terdapat 6 daerah biogeografi: Neritik, Pleritik, Neotropikal, Oriental, Ethiopian, dan Australian. Beberapa teori evolusi organisme. Yang pertama, teori Lamarck. Modifikasi yang diperoleh suatu organisme dalam adaptasi terhadap lingkungannya semasa dia hidup secara otomatis diturunkan. Beberapa kritik terhadap teori Lamarck. Castel de Philippe, transplantasi ovarium dari babi betina hitam ke babi betina putih, keturunannya warna hitam. August Weismann, pemotongan ekor tikus, keturunannya tetap berekor panjang. Teori seleksi alam Darwin-Wallace, faktor yang membatasi sehingga hanya organisme T kecil yang dapat berkembang. Neo-Darwinisme merupakan modifikasi dari teori Darwin, yaitu kecuali unsur-unsur dasar mengenai seleksi alam. August Weismann, Haeckel, dan Huxley. Mekanisme evolusi. Variasi yang diwariskan merupakan bahan baku evolusi. Ada variasi kontinu, perbedaan variasi kecil, ada variasi diskontinu, variasi polimorfis. Seleksi alam, faktor yang bekerja sama untuk membatasi, menyeleksi pertumbuhan suatu organisme. Ukuran fitness, kemampuan individu untuk menghasilkan keturunan yang fertil, berbiak atau subur. Survival, terus hidup. Seleksi seksual, besar keluarga, sumber genetik dari variabilitas. Reproduksi seksual terdiri dari genotip baru, fenotip baru, membentuk variasi baru, kombinasi baru, crossing over, kemudian random assessment, kemudian outbreeding. Membentuk mutasi, menghasilkan alel baru. Abiogenesis dan biogenesis. Beberapa peristiwa yang menunjang timbulnya pandangan abiogenesis. Adanya alat pada bangkai, adanya ikan perairan terbuka, adanya lalat pada bangkai, adanya mikroorganisme pada rendaman jerami. Pendukung biogenesis. Aristoteles, John Needham, dan Van Hoff. Organisme yang diamatinya lalat. Kemudian pendukung biogenesis, Francesco Redi dan Lazzaro Spallanzani. Teori abiogenesis tidak benar, gugur akhirnya. Adanya katalisator atau enzim, perkembangan asam nukleat, makhluk hidup yang primitif. Konsep tentang hidup, abiogenesis atau generatio spontane menurut Aristoteles. Kehidupan berasal dari materi tak hidup. Materi tak hidup tersebut mempunyai kekuatan atau gaya hidup yang berubah menjadi organisme. Sampai kurang lebih 200 tahun yang lalu orang masih percaya. Bila sepotong daging dibiarkan membusuk maka akan terjadi kehidupan, misalnya lalat. Dalam awan, selama angin ribut diserai guntur akan terjadi ikan dan katak serta akan jatuh ke bumi yang bersama-sama. Mikroorganisme terjadi di air rendaman jerami. John Baptist van Helmont.
Bila pakaian kotor berkeringat pada sebuah kotak terbuka diberi gandum terjadi membentuk tikus. Keringat sebagai gaya hidup untuk proses kehidupan. Lazarus Palanjani, John Nindam, tidak memanaskan air kaldu cukup lama sehingga organisme tidak mati. Hasilnya tidak terjadi organisme. Eksperimen kedua, 32 tabung yang diisi air tumbuhan dan tepung kuning telur. 8 tabung dipanaskan setengah jam, 8 tabung dipanaskan 1 jam, 8 tabung dipanaskan 1,5 jam, 8 tabung dipanaskan 1,5 jam. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa mikroorganisme terjadi pada seluruh tabung, bahkan yang dipanaskan 2 jam mikroorganismenya justru paling banyak. Kesimpulannya, pemanasan 1 jam lebih tak merusak gaya hidup. John Nindam, makhluk hidup berasal dari mikroorganisme, air kaldu. Eksperimennya dengan menggunakan air kaldu biri-biri dan dipanaskan. Biogenesis, tokohnya Francesco Redi. Lalat terjadi dari telur lalat yang diletakkan oleh induk lalat. Daging busuk hanyalah merupakan medium untuk tempayak atau tempat. Eksperimen yang berikutnya, 8 botol berisi daging ikan atau belut, 4 botol terbuka, setelah beberapa hari terjadi adanya lalat. 4 botol tertutup rapat, setelah beberapa hari tak nampak adanya larva atau daging tidak membusuk. Pendukungnya adalah udara memegang peranan dalam pengaktifan gaya untuk generasio spontane. Eksperimen kedua, 8 botol daging ikan atau belut terdiri dari 4 botol terbuka, setelah beberapa hari tampak adanya lalat. 4 botol yang tertutup rapat atau ditutup dengan kain, udara tidak dapat masuk. Setelah beberapa lagi terdapat lalat. Pendukung generasi spontane, keaktifan gaya hidup tergantung karena ditutup. Terjadinya makhluk hidup menurut biologi modern. Awal kehidupan terjadi secara kemosintesis. Atmosfer purba mengandung H2O2, CH4, NH3, dan H bebas. Salah satu versi terjadinya kehidupan berlangsung dalam 6 fase. Pertama, terbentuk asam amino, gula sederhana, hidrokarbon, dan purin. Kedua, terbentuk makromolekul dari asam amino bebas. Ketiga, asosiasi makromolekul menjadi butir-butir semi-organisasi atau koasorfat. Keempat, terjadi molekuler organisme dalam butir-butir koasorfat. Terjadi evolusi perkembangan dan metabolisme. Terjadi perkembangan dalam fotosintesis. Ovarin, tokohnya. Gambar alat Stanley Milton untuk menguji yang dihipotesiskan oleh Haloy Urey. Evolusi kimia dan biologi. H, C, O, dan N membentuk H2O, CH4, NH3. H2O, CH4, NH3 membentuk monosa gliserin, asam lemak, asam amino, dan purin. Monosa ditambah monosa membentuk poliosa. Purin, pirimidin ditambah ribosa plus fosfat membentuk nukleotida. Nukleotida membentuk asam nukleat. Asam nukleat dan protein menghasilkan nukleoprotein. Evolusi kimia, evolusi biologi. Itulah yang bisa dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.